Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran PBSM ya. PBSM yang mana kita kemarin sudah belajar mengenai kecelakaan kerja ya. Ini kecelakaan kerja. Kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang keadaan darurat ya. Darurat. Ya. Mengapa kita harus mempelajari materi ini? Karena kita sadari bahwa kita hidup di wilayah yang rawan terjadinya bencana, mulai dari banjir, ya, kemudian gempa, tsunami, dan sekian banyak bencana yang mengancam kita, ya, mengancam keberlangsungan hidup kita. Contohnya, sekarang akhir-akhir ini banyak sekali musibah yang menimpa kita, saudara-saudara kita di Kalimantan banjir, kemudian longsor di Jawa, ya, kemudian gempa bumi di daerah mana ya? Ya intinya itu, ya, bahwa kita pasti akan sangat berhubungan dengan yang namanya bencana, ya. Itu salah satu contoh dari keadaan darurat yang namanya bencana alam. Ada lainnya, ya. Ada kondisi lainnya yang juga termasuk ke dalam keadaan darurat, ya. Termasuk ke dalam ranah keadaan darurat yang menyebabkan keadaan darurat, ya. Tapi sebelum kita membahas itu, apa sih yang dimaksud dengan keadaan darurat, ya? Dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ya. UU Nomor 24 Tahun 2007. Pada undang-undang ini jelaskan definisi dari keadaan darurat, ya. Keadaan darurat dijelaskan bahwa itu merupakan peristiwa atau serangkaian kondisi yang mengancam dan memiliki potensi untuk menimbulkan bahaya dan korban jiwa manusia, alat, dan juga lingkungan sekitar. Kita tulis ulang, definisinya adalah peristiwa atau serangkaian kondisi yang mengancam dan memiliki potensi untuk menimbulkan bahaya dan korban jiwa. Kemudian alat atau harta dan lingkungan. Ya. Ini adalah definisi dari keadaan darurat yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ya. Peristiwa atau serangkaian kondisi, ya, yang mengancam dan memiliki potensi untuk menimbulkan bahaya, ya, dan korban jiwa, harta, serta lingkungan, ya. Jadi diingat-ingat definisi dari keadaan darurat menurut Undang-Undang tahun 2007 nomor 24 ini, ya. Oke. Nah, keadaan darurat ini disebabkan oleh beberapa faktor, ya. Disebabkan oleh beberapa faktor. Tadi jelaskan bahwa sebab terjadinya keadaan darurat bisa karena bencana alam,
Kemudian bisa juga karena kegagalan teknis. Kita nanti bekerja di perusahaan atau minimalnya di bengkel, itu pasti menemui yang namanya sistem, ya, seperti kelistrikan gedung, ya, kemudian saluran gas, pembuangan, ya, itu dapat menimbulkan suatu kondisi yang gawat, darurat, ya. Contohnya apa? Ya, kebakaran. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Ya, karena di sana ada api. Ya. Suatu yang dapat menimbulkan api, percikan api apa? Contohnya, listrik, ya. Listrik, konsleting listrik. Ya, kemudian tumpahan minyak yang terbakar. Itu akan menimbulkan yang namanya kebakaran. Ada juga karena pemadaman listrik. Pemadaman listrik termasuk keadaan darurat. Ya, kita jadi tidak bisa bekerja. Pekerjaan terhambat. Namun, pemadaman listrik ini bisa diatasi jika kita memiliki genset, ya, di lingkungan kerja kita. Kemudian ada juga kebocoran gas. Nah, kebocoran gas juga bisa menimbulkan kebakaran, ya. Kemudian bisa juga menimbulkan keracunan, efek yang kurang sehat bagi tubuh kita. Pernapasan kita jadi terganggu, ya. Karena gas yang bocor itu biasanya memiliki senyawa-senyawa yang berbahaya bagi paru-paru kita, ya. Kemudian keadaan darurat lainnya adalah tumpahan bahan kimia, ya. Tumpahan bahan kimia. Contohnya apa? Tumpahan air aki. Itu kan bahan kimia, ya, H2SO4. Air aki. Ini sifatnya asam. Dan jika mengenai kulit kita itu menyebabkan gatal atau iritasi, ya. Apalagi sampai terkena mata. Ya, ini akan menimbulkan suatu kegagalan penglihatan. Harus segera dibawa ke rumah sakit, ya. Atau dicuci terlebih dahulu. Oke. Kemudian hal yang menyebabkan keadaan darurat lainnya adalah huru-hara. Huru-hara itu apa? Suatu chaos, ya. Konflik, semacam demonstrasi, ya, pembunuhan di mana-mana, itu yang termasuk ke dalam huru-hara. Atau lebih tepatnya contohnya, ya, demonstrasi. Demonstrasi. Atau juga kekacauan lah. Cauan, ya. Tuh, oke. Nah, itu adalah sebab-sebab yang akan menimbulkan kondisi darurat, ya, keadaan darurat, ya, yang akan mengancam atau menimbulkan bahaya, korban jiwa, harta, dan lingkungan. Ya, bencana alam akan menimbulkan bahaya, korban jiwa, ya, kerugian harta serta lingkungan. Kebakaran juga sama, ya, korban jiwa juga terancam, ya, jiwa terancam, harta hilang. Tumpahan bahan kimia juga demikian, menimbulkan bahaya bagi diri kita, ya, serta lingkungan. Kemudian kekacauan juga sama, ya. Nah, tujuan kita mempelajari penanganan kondisi darurat itu apa? Ya. Jadi kita belajar ini harus punya tujuannya. Untuk apa? Pertama, untuk menyelamatkan jiwa kita.
ya, untuk menyelamatkan jiwa kita. Karena jiwa kita ini sangat berharga, tidak ada gantinya. Hanya satu, ya. Tidak sama seperti di film-film, kalau mati hidup lagi. Tapi kalau kita tidak, ya. Kalau meninggal ya sudah, menunggu hari akhirat nanti ya. Gitu. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan jiwa kita. Kemudian untuk mengendalikan keadaan. Mengendalikan keadaan ya. Kalau terjadi kondisi darurat, apa yang harus kita lakukan? Kita kendalikan ya keadaan agar kekacauan yang terjadi, kondisi darurat yang terjadi itu bisa diredam. Ya, bisa terkendali. Ya, sehingga tidak menimbulkan kerugian gitu. Kemudian memperkecil kerugian harta, benda, serta lingkungan. Mengurangi kerugian harta, benda, serta lingkungan. Ya. Mengurangi kerugian harta, benda, dan lingkungan. Contohnya, ketika suatu perumahan itu terbakar, ada satu rumah di suatu perumahan terbakar. Misalkan ini rumahnya. Ya, misalkan rumah. Ya, ini terbakar. Ya, terbakar sama api. Kalau misalkan kita biarkan saja api membesar kemudian merambat ya ke rumah-rumah lainnya, itu pasti akan menimbulkan kerugian harta yang sangat besar ya. Berbeda kalau misalkan kita tanggap darurat ya, setelah terjadinya kebakaran pada satu rumah ini, kita langsung matikan, langsung semprot dengan air, maka rumah yang lain akan aman ya, tidak akan terjadi rugi, yang namanya rugi ya. Itulah maksud kita mempelajari penanganan kondisi darurat. Oke, harapannya kalian dapat memahami apa yang Bapak yang sampaikan ya gitu. Oke, selanjutnya adalah yang tadi poin A ya, definisi dan tujuan ya, definisi dan tujuan. Selanjutnya adalah kesiapan ya, kesiapan kondisi darurat ya. Kondisi darurat mengharuskan kesiapan dan kewaspadaan ya kalau itu terjadi. Karena sebagian besar karyawan tentunya belum pernah mengalami suatu kondisi darurat. Ya. Begitu juga dengan kita sebagai calon teknisi di bengkel, calon pekerja sepeda motor ya, teknisi sepeda motor pasti tidak menginginkan yang namanya kondisi darurat. Ya, tapi setelah itu terjadi ya, ada tahapan lainnya. Tapi sebelum itu ada suatu persiapan yang harus kita lakukan. Karyawan melakukan persiapan ya. Caranya dengan apa? Ya. Dengan melakukan pembiasaan. Ya, latihan. Agar ketika kondisi darurat itu terjadi, kita sudah siap. Ya. Siap. Sudah siap. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi, ketika kondisi darurat itu terjadi, kita sudah siap karena sebelumnya kita sudah pernah melakukan latihan atau sudah melakukan pembiasaan. Ya. Jadi bagi kalian siswa-siswa TBSM, sering-seringlah melakukan aktivitas literasi
ya melihat bagaimana sih latihan ketika kondisi darurat itu terjadi. Atau jika diperlukan kalian lakukan suatu simulasi ya. Ketika kebakaran terjadi, apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah peralatan ya, peralatan kondisi darurat. Apa saja peralatan yang dibutuhkan ya agar ketika terjadi keadaan darurat atau kondisi darurat kita terselamatkan. Pertama adalah sarana komunikasi. Sarana komunikasi banyak contohnya, semacam telepon, ya. Kemudian pengeras suara, gitu ya. Sekarang mungkin media sosial ada, dan lain-lain. Kemudian peralatan lainnya adalah alarm atau tanda bahaya, ya. Alarm tanda bahaya. Biasa dipasang pada gedung-gedung bertingkat, ya. Biasanya ketika terjadi kebakaran, contohnya alarm ini segera berbunyi, ya, gitu. Peralatan lainnya adalah poster ya dan tanda peringatan. Poster dan tanda peringatan. Nah, poster ini sangat penting, terkhusus bagi kita sebagai karyawan ya di suatu PT misalkan. Bagaimana kita bersikap pada suatu ruangan. Contohnya ya, ada poster dilarang merokok. Karena kita tahu di sana banyak zat yang mudah terbakar. Ya. Kalau misalkan tidak poster dilarang merokok, tidak ada poster dilarang merokok, itu kita tidak tahu. Ya, atau bahkan lalai, kita bisa saja merokok di sana. Ya. Yang akan menimbulkan kebakaran. Ya. Kita harus mawas diri, harus memperhatikan poster-poster atau tanda-tanda peringatan yang ada di suatu lingkungan kerja kita. Ya. Jangan sampai menyepelekan ini, ya. Menyepelekan poster-poster yang ada. Ya. Gitu. Tanda peringatan, ya. Awas, zat yang mudah terbakar. Ya. Zat yang mudah terbakar. Tahu lantai licin, ya. Lantai licin. Kalau misalkan kita tidak menghiraukan tanda peringatan itu, bisa saja kita terpeleset. Ya. Gitu. Maka dari itu tanda peringatan atau poster ini untuk kita berhati-hati. Ya. Untuk kita berhati-hati di lingkungan kerja kita. Gitu ya, paham. Kemudian yang keempat, peralatan keadaan darurat adalah fasilitas pemadam kebakaran. Ya. Fasilitas pemadam kebakaran, meskipun tidak terjadi yang namanya kebakaran, fasilitas pemadam kebakaran di suatu gedung itu sangat penting. Ya. Sangat penting. Contohnya apa? APAR. Contohnya APAR ya. Tuh. Seperti ini contohnya, ya. Ini semprotannya. APAR ini jenisnya beda-beda ya, warnanya juga beda-beda, ukurannya beda-beda, bentuknya juga beda-beda yang disemprotkannya tuh. Ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk pasir, ya, atau berbentuk busa. Ya. Itu tergantung jenis apinya. Maka dari itu ini sebagai tugas ya nanti ya. Tugas bab 2.
Nanti jelaskan di video tugas lah. Oke. Gitu. Kemudian fasilitas pemadam kebakaran lainnya adalah fire hydrant. Fire hydrant ini biasa ada di tempel atau disimpan di atas aspal ya, samping gedung biasanya. Atau tidak hanya di aspal sih, di taman ada. Bentuknya seperti ini. Ya, ini misalkan halamannya, tanahnya gitu ya. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika terjadi kebakaran, ya, petugas pemadam kebakaran itu menghubungkan selang air ke fire hydrant ini. Ya, selang air ke fire hydrant nanti akan disemprotkan atau disedot oleh mesin pemadam kebakaran atau mobil pemadam kebakaran, kemudian disemprotkan ke area yang terbakar. Ini mobilnya. Ya. Jadi fungsinya sebagai sumber air. Ya, sumber air untuk petugas pemadam kebakaran. Gitu. Kemudian peralatan keadaan darurat lainnya adalah tadi berapa? 4. Sekarang 5 adalah kotak keselamatan kerja. Kotak keselamatan kerja atau lemari safety lah. Ya. Isinya ada apa aja? Isinya ada alat pelindung mata, kemudian pelindung pernafasan, pelindung muka, dan sarung tangan. Atau sepatu juga ada. Ya, safety. Gitu. Jadi kotak atau lemari keselamatan kerja ini harus disiapkan oleh lingkungan kerja kita. Tuh. Ya. Agar ketika terjadi kondisi darurat kita siap, ya. Kita siap, kita selamat. Gitu. Kemudian yang lainnya adalah kotak P3K. Ya. Alat-alat kesehatan atau obat-obat kesehatan ringan ya, semacam betadin. Ya. Perban. Apa namanya? Lakban ya. Lakban. Atau alkohol. Rivanol biasanya, Rivanol. Ya, alkohol untuk luka. Ya, bukan untuk diminum ya, jangan diminum alkohol, nggak boleh. Ya. Kemudian peralatan berikutnya adalah peta evakuasi. Ya, peta evakuasi gedung. Jadi, peta evakuasi ini adalah suatu peta tata letak gedung, ya, yang menunjukkan ruangan-ruangan, kemudian menunjukkan aliran atau arah pintu keluar, ya, arah pintu keluar ketika terjadi keadaan darurat, ya, exit, ya. Jadi misalkan ketika kita di sini, kemana kita harus keluar? Ya, lewati pintu yang mana? Nah, ini tertera pada peta evakuasi di gedung. Ini juga penting, ya. Kemudian jangan lupa ada pintu daruratnya, ya, pintu darurat, ya, atau tangga darurat sama saja lah. Itu. Nah, itulah materi yang kita bisa belajar sama-sama mengenai kondisi darurat, ya. Ini pertemuan kita pertama pada bab ini. Jadi diulangi sekali lagi, kondisi darurat adalah peristiwa atau serangkaian kondisi yang mengancam dan memiliki potensi untuk menimbulkan bahaya, ya, dan korban jiwa, harta, dan lingkungan. Ya. Hal-hal yang dapat menimbulkan keadaan darurat antara lain adalah bencana alam, kegagalan teknis, huru-hara,
Ya, tujuan kita mempelajari penanganan kondisi darurat adalah untuk menyelamatkan jiwa kita, mengendalikan keadaan, mengurangi kerugian harta serta lingkungan. Ya, kesiapan kondisi darurat tentunya kita harus lakukan pembiasaan jauh-jauh hari ya. Kemudian latihan. Atau minimalnya membaca literasi bagaimana bagaimana sikap kita atau langkah kita ketika terjadi kondisi darurat. Gitu. Kemudian berikutnya adalah peralatan kondisi darurat. Ya. Di antaranya adalah sarana komunikasi, kemudian alat tanda bahaya, alarm tanda bahaya, poster tanda peringatan, fasilitas pemadam kebakaran, ya, kemudian kotak keselamatan kerja, kotak P3K, dan peta evakuasi. Ya, harapannya materi yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Jadi tetap semangat belajar meskipun belajarnya di rumah. Ya. Banyak waktu dengan orang tua, silakan kalian bantu-bantu orang tua. Ya, jangan sampai kalian sibuk dengan HP kalian. Ya. Kalau sibuk dengan HP untuk belajar nggak apa-apa, itu bagus. Tapi sibuk dengan HP tapi digunakan untuk main game, itu kurang baik atau tidak baik. Ya, jadi manfaatkan kuota yang diberikan oleh pemerintah, oleh sekolah untuk belajar. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.